Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang di Lingkaran Misteri, sebuah ruang cerita di mana kita akan bersama-sama menyingkap tabir rahasia, menelusuri mitos dan legenda, menggali kisah-kisah mistis, hingga menguak peristiwa-peristiwa nyata yang masih diselimuti tanda tanya. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan mengajak sahabat semua menyelami lebih dalam sebuah kepercayaan kuno yang begitu lekat dengan budaya Nusantara. Sebuah kepercayaan yang misterius, syarat simbol, dan hingga kini masih mempengaruhi cara sebagian orang memandang takdir dan kehidupan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke inti cerita, jangan lupa untuk mendukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya. Dukungan dari sahabat semua membuat channel ini terus berkembang, sehingga kami dapat terus menyajikan kisah-kisah mistis penuh makna dan tentunya syarat nilai budaya. Baiklah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai perjalanan ini. Apakah Anda pernah mendengar kata titisan? Kata ini mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan makna yang begitu dalam dan kompleks. Dalam berbagai kisah mistis Nusantara, titisan mengacu pada keyakinan bahwa roh, jiwa, atau bahkan kekuatan dari masa lalu dapat bersemayam kembali di dalam tubuh manusia pada generasi berikutnya. Kepercayaan ini tidak hanya hidup di tanah Jawa, di Bali, di tanah Bugis, di Sumatera hingga ke pelosok Kalimantan, dan berbagai suku serta budaya memiliki konsep yang serupa. Bedanya mungkin hanya pada istilah dan tata caranya, namun pada hakikatnya tetap sama, keyakinan akan keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Bagi sebagian masyarakat, seseorang yang diyakini sebagai titisan dianggap membawa aura, sifat, dan kemampuan dari sosok sebelumnya. Ada yang dipercaya sebagai titisan seorang raja besar karena wibawanya yang tak terbantahkan. Ada yang disebut titisan seorang leluhur sakti karena memiliki kesaktian atau ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Bahkan ada pula yang diyakini sebagai titisan dewa atau bahkan makhluk halus dari dunia lain yang peran dan eksistensinya masih menjadi misteri hingga kini. Dalam berbagai cerita turun-temurun disebutkan bahwa seseorang yang merupakan titisan biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu. Sejak kecil, mereka kadang mengucapkan kata-kata yang tidak lazim untuk seusianya, seolah membawa pengetahuan yang tidak pernah diajarkan. Ada pula anak-anak yang memiliki kemampuan memahami bahasa daerah atau bahasa kuno yang sama sekali belum pernah mereka dengar sebelumnya. Beberapa orang lain menunjukkan keberanian yang tidak biasa, keberanian yang tidak wajar untuk anak seusia mereka. Ada juga yang sering mengalami mimpi-mimpi aneh, mimpi yang terasa sangat nyata, seolah mengisyaratkan potongan kenangan dari masa yang telah lama berlalu. Namun, tidak semua titisan sadar akan siapa dirinya. Ada yang baru mengetahuinya setelah dewasa, ketika perilaku, pandangan hidup, atau bahkan keberuntungan dan kesialan yang datang kepadanya begitu berbeda dari orang pada umumnya. Kepercayaan tentang titisan juga memunculkan dua sisi yang bertolak belakang. Bagi sebagian orang, menjadi titisan adalah sebuah anugerah, sebuah kehormatan karena dipercaya membawa warisan besar dari masa lalu. Namun, bagi sebagian lain,
Status ini bisa menjadi beban yang berat karena tidak semua warisan dari masa lalu indah dan membawa kebaikan. Ada titisan yang dipercaya membawa kesaktian, keberuntungan, dan kewibawaan. Tetapi ada pula titisan yang diyakini mewarisi kutukan, karma, atau bahkan perjanjian gaib yang belum terselesaikan. Tidak sedikit kisah rakyat yang mengisahkan tentang seseorang yang hidup tidak pernah tenang karena dianggap sebagai titisan dari makhluk halus yang masih menuntut janji lama. Di antara berbagai cerita tentang titisan, nama Prabu Jayabaya selalu menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Sekitar abad ke-12, di tanah Kediri yang kala itu makmur dan sejahtera, lahirlah seorang anak bangsawan yang kelak dikenal sebagai Jayabaya. Sejak kecil Jayabaya menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, seolah mampu menatap, menembus dimensi yang tidak bisa dijangkau mata manusia biasa. Orang-orang tua di keraton berkata, jika anak itu bukan anak biasa, dia adalah titisan Sang Wisnu, sang penjaga keseimbangan dunia. Ketika dewasa dan naik tahta, Jayabaya memimpin kerajaan Kediri dengan kebijaksanaan yang jarang dimiliki seorang raja muda. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan berkembang pesat, sawah-sawah subur, rakyat hidup dalam ketentraman, dan Kediri menjadi salah satu pusat kebudayaan terbesar di Jawa kala itu. Namun keistimewaan Jayabaya bukan hanya terletak pada kebijaksanaannya dalam memimpin. Suatu malam, saat dia sedang bertapa di tepi bengawan berantas, angin malam tiba-tiba berembus kencang, membawa aroma tanah dan bunga liar yang menguar di udara. Suara jangkrik dan serangga mendadak hilang, menyisakan keheningan yang begitu mencekam. Dalam keheningan itu, Jayabaya melihat sosok lelaki tua berjubah putih berdiri di hadapannya. Wajahnya teduh, matanya dalam, memancarkan sinar kebijaksanaan yang tidak terukur. Sosok itu berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Engkau adalah titisan Wisnu, penjaga keseimbangan dunia. Tetapi ingat, titisan hanyalah jalan. Takdir adalah ujian." Sejak malam itu, Jayabaya mulai memiliki penglihatan yang tidak dimiliki manusia lain. Dia mampu melihat masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Penglihatan itu kemudian dia tuangkan ke dalam serangkaian ramalan yang kini dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Dia menulis tentang masa ketika Nusantara akan dijajah oleh bangsa asing, tentang zaman ketika teknologi berkembang pesat, tetapi moral manusia merosot jauh ke dasar kehancuran. Akan datang kereta tanpa kuda. Dalam tulisannya, akan ada kapal besi yang melintas samudra, dan negeri ini akan berada di bawah kekuasaan bangsa kulit putih. Beratus-ratus tahun kemudian, ramalan ini menjadi nyata ketika bangsa Barat datang dan menjajah bumi Nusantara. Jayabaya juga berbicara tentang zaman Edan, sebuah masa ketika kebenaran dan kebohongan menjadi samar, ketika manusia kehilangan arah, dan ketika kehormatan, kejujuran, serta moral seolah tidak lagi bernilai. Ramalan ini terasa semakin relevan dengan keadaan zaman kita saat ini, di mana kebenaran sering kalah oleh kepalsuan, dan suara keadilan sering terkubur oleh kepentingan dan kekuasaan. Ramalan Jayabaya bukan sekedar catatan kosong yang ditulis untuk menakut-nakuti rakyatnya. Bagi sebagian orang, ramalan ini adalah petunjuk jalan, seolah pesan dari masa lalu yang harus dipahami
dan direnungi oleh generasi demi generasi. Konsep titisan melekat pada diri Jayabaya pun semakin kuat karena masyarakat percaya bahwa hanya seseorang dengan jiwa dan energi suci yang mampu menyingkap tabir masa depan. Bahkan hingga kini, di beberapa daerah di Jawa, nama Jayabaya masih kerap disebut dalam doa, ritual, atau upacara adat sebagai simbol kebijaksanaan dan petunjuk. Kepercayaan tentang titisan bukan hanya berhenti pada kisah Jayabaya di tanah Jawa. Keyakinan ini berkembang menjadi bagian dari filosofi hidup. Orang Jawa percaya bahwa dunia berjalan dalam siklus, bukan garis lurus. Apa yang terjadi di masa lalu akan berulang di masa depan. Karena itulah, ketika ada seseorang yang memiliki keistimewaan, mereka tidak serta-merta dianggap hebat karena dirinya sendiri, tetapi seringkali dikaitkan dengan leluhur atau sosok besar yang diyakini kembali hadir melalui dirinya. Misalnya, seorang dalang yang mampu memainkan wayang dengan luwes dan memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi pewayangan, sering disebut sebagai titisan seorang dalang besar dari masa lampau, atau seorang pendekar yang menguasai ilmu kanuragan dan kesaktian sejak usia belia. Dia dipercaya sebagai titisan pendekar sakti yang dulu pernah menjaga sebuah tempat. Dalam budaya Jawa kuno, ketika ada seorang bayi yang lahir dengan tanda-tanda aneh, misalnya lahir pada malam Jumat Kliwon, memiliki garis telapak tangan yang tidak biasa, atau menangis dengan suara yang berbeda, keluarga biasanya akan memanggil seorang sesepuh desa. Sesepuh inilah yang akan membaca pawisik atau tanda-tanda gaib yang menyertai kelahiran anak tersebut. Jika bayi itu memang menunjukkan tanda sebagai titisan, biasanya akan dilakukan selamatan atau ritual khusus. Ritual ini bukan untuk mengagungkan bayi tersebut, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau energi yang diyakini kembali hadir dalam tubuh si anak. Ada pula kepercayaan bahwa titisan akan mendapat mimpi-mimpi tertentu pada usia remaja sebagai tanda kebangkitan ingatan masa lalu. Mimpi itu biasanya berupa pertemuan dengan sosok misterius atau berada di tempat asing yang terasa begitu nyata dan akrab, meskipun anak tersebut belum pernah mengunjunginya. Namun meskipun kepercayaan ini begitu mengakar, tidak semua orang serta-merta menerimanya begitu saja. Banyak juga yang mencoba melihat fenomena titisan ini dari sudut pandang logika dan ilmu pengetahuan. Beberapa ahli psikologi misalnya mengaitkannya dengan ingatan bawah sadar atau bahkan fenomena genetika, di mana sifat atau kemampuan tertentu diturunkan secara alami dari leluhur ke generasi berikutnya. Namun, ada hal-hal yang sulit dijelaskan dengan sains, seperti anak kecil yang tiba-tiba fasih berbahasa Jawa kuno, atau lokasi pusaka yang sudah terkubur puluhan tahun tanpa pernah diberitahu. Disinilah kepercayaan dan ilmu pengetahuan seringkali bertemu di persimpangan. Sebagian orang memilih untuk percaya sepenuhnya sebagai sesuatu yang gaib, sementara sebagian lainnya memandang sebagai fenomena alam yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Menjadi titisan bukan berarti seseorang bebas menentukan jalan hidupnya sesuka hati. Dalam kepercayaan Jawa, titisan selalu diiringi oleh takdir dan beban moral. Orang yang diyakini sebagai titisan seringkali harus menjalani laku spiritual, menjaga perilaku, bahkan mengemban tugas-tugas tertentu yang dianggap sebagai amanah dari masa lalu. Bila kita renungkan lebih dalam, kepercayaan tentang titisan sebenarnya mengandung pesan filosofis yang indah.
bahwa hidup manusia tidak terlepas dari ikatan masa lalu, bahwa setiap tindakan kita hari ini akan meninggalkan jejak yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan di masa depan, entah pada diri kita sendiri atau generasi berikutnya. Titisan juga mengajarkan kita tentang keselarasan, harmoni antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahwa dalam setiap diri manusia ada potensi besar yang bisa menjadi berkah jika disyukuri atau menjadi bencana jika disalahgunakan. Sahabat lingkaran misteri, kisah tentang titisan baik yang berkaitan dengan Prabu Jayawijaya, leluhur sakti, atau bahkan makhluk gaib bukan hanya sekedar legenda atau mitos kosong. Di balik cerita-cerita itu tersimpan nilai-nilai luhur tentang kebijaksanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Mungkin kita pernah tahu apakah kita sendiri adalah titisan dari sosok tertentu. Namun, satu hal yang pasti, setiap manusia membawa warisan masa lalu, baik dalam bentuk darah, karakter, atau bahkan energi yang mengalir dalam diri kita. Dan tugas kitalah untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkannya dengan baik, agar warisan itu menjadi cahaya penerang, bukan kegelapan yang membelenggu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika sahabat semua punya cerita atau pengalaman tentang kepercayaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi bahan pembahasan menarik pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa ikut belajar dan merenungi kisah-kisah penuh makna ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetaplah menjaga hati serta pikiran agar selalu selaras dengan energi kebaikan. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.